Mulutmu adalah harimaumu. Mungkin pepatah itu tepat untuk ditujukan untuk Ami, wanita cantik yang namun memiliki sifat egois. Ia berusia 47 tahun, dan selalu merendahkan Riza, menantunya sendiri. Sebenarnya, semuanya bermula hanya karena masalah sepele, hanya karena Riza, suami dari Sarah yang juga anaknya Bu Ami, bukanlah seorang pria yang berasal dari keluarga yang kaya. Pekerjaannya hanya sebagai sopir, yang penghasilannya tak seberapa. Sikap diskriminatif Bu Ami pun semakin menjadi, karena setelah 3 tahun menikah, Riza dan Sarah belum juga bisa memberikan seorang cucu. "Kamu itu mandul," kata-kata Bu Ami meluapkan kekesalannya pada sang menantu, yang selama 3 tahun tinggal dan menumpang di rumah mertuanya. Riza terus berusaha untuk bersabar. Cintanya kepada Sarah membuatnya bertahan, walau sikap mertuanya sungguh menyakitkan hati Riza. Apalagi, Riza dan Sarah tahu, kalau selama ini yang bermasalah dan mandul adalah istrinya Sarah, bukan Riza. Dan mereka menyembunyikan kepada orang tuanya. Bu Ami tak pernah menyadari, bahwa kesabaran manusia itu ada batasannya, begitu juga dengan Riza yang selalu mengalah, tetapi selalu saja terinjak-injak harga dirinya sebagai seorang lelaki, hingga pada titik di mana Riza tak mampu lagi menahan batas kesabarannya. Riza ingin membuat pembuktian untuk ibu mertuanya itu, sampai ia berhasil membuktikan bahwa dirinya masih sehat dan normal. Bu Ami akhirnya terkejut, di usia 47 tahun, Bu Ami harus menerima kenyataan bahwa dirinya kembali mengandung. Di usia setengah baya, ia mengandung seorang anak yang juga sekaligus menjadi cucunya kelak. Seperti apa kisah yang dialami Bu Ami, dan apa yang terjadi terhadapnya, simak sampai selesai. Sore itu, pemuda berusia 25 tahun itu, pergi ke sebuah apotek. Matanya sibuk mencari sesuatu hingga seorang penjaga apotek menyapa dengan ramah dan menanyakan apa yang hendak dicari olehnya. Keduanya nampak berbincang sebentar. Pria itu menyampaikan sesuatu sambil berbisik, dan penjaga apotek itu tersenyum lalu mengangguk dan beranjak ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, wanita penjaga apotek keluar dengan membawa sesuatu, yaitu sebungkus serbuk kopi sachet, dan pria tersebut langsung membayarnya, lalu beranjak keluar dari apotek hingga kembali masuk ke dalam mobil yang dikendarainya. Ia menatap serbuk minuman sachet di tangannya, sambil berkata dalam hati, "Aku akan membuktikan padamu Bu Ami," ucap pria itu dalam hatinya dengan perasaan geram. Pria itu adalah Riza, yang sudah 3 tahun menikahi Sarah, anaknya Bu Ami. Rasa hormat pada ibu mertuanya sore itu seakan sudah hilang, karena sikap Bu Ami yang selalu menyakitkan hatinya. Ia ingin membuktikan pada mertuanya itu, atas tuduhan mandul oleh mertuanya itu. Riza kembali mengendarai mobilnya, dan menjalankan tugas sebagai sopir taksi hingga malam. Ia semakin tak sabar menanti datangnya malam, dan membuktikannya pada Bu Ami, mertuanya. Hari itu, Pak Bahar, suami Bu Ami, yang juga ayah mertua Riza berpamitan untuk pergi keluar kota karena urusan bisnisnya. Tangan Bu Ami melambai melepaskan kepergian sang suami yang mulai bergerak semakin jauh. Sepintas, tanggapan dari orang-orang, Bu Ami adalah istri yang sangat setia dan berbakti kepada suami. Namun, walau terlihat sangat mencintai Pak Bahar, tetapi dugaan para tetangga itu salah. Sebenarnya, ia sudah lama menyimpan sebuah rahasia di dalam hatinya. Setelah Pak Bahar pergi, Bu Ami mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Tak lama berselang, seorang pria berjaket yang mengendarai sepeda motor, masuk ke halaman rumahnya. "Kenapa lama banget sih Pak Yus? Aku udah gak sabar menunggu," ujar Bu Ami. "Ini, aku sudah bawa apa yang kamu mau," sahut Pak Yusril. Bu Ami ternyata sudah tak sabar ingin meraih kebahagiaan yang demikian bersama Pak Yusril sebenarnya merupakan rekan bisnis Pak Bahar. Ia juga sudah sangat rindu pada Bu Ami. Pada hari itu,
Di atas sofa ruang tamu rumah Bu Ami, ia tak ingin membuang waktu untuk segera memulai semuanya. Hanya dalam sekejap, hijab dan gamis yang Bu Ami berantakan satu persatu. "Aku kangen banget sama kamu loh Pak, sudah sebulan lebih kita gak bisa bekerja sama," ujar Bu Ami. "Aku juga sama, sangat rindu sekali denganmu," sahut Pak Yusril. Mereka pun hanyut dalam suasana yang sangat mereka rindukan, walau sebenarnya melanggar norma-norma yang ada. Ternyata, sudah 5 tahun terakhir, batin Bu Ami kian hampa. Pak Bahar, sang suami, bukan hanya sibuk dengan pekerjaan dan bisnisnya, tetapi juga sudah sangat jarang bisa untuk memberikan kewajibannya pada Bu Ami. Namun, pertemuannya dengan Pak Yusril sedikit mengobati hati yang hampa tersebut. Pak Yusril yang sudah menjadi duda di usianya ke-45 tahun itu, sudah lama tertarik terhadap kecantikan Bu Ami. Hubungan gelap yang mereka rahasiakan secara sembunyi-sembunyi di belakang Pak Bahar, membuat keduanya melupakan status mereka. Kebahagiaan batinnya sangat terpenuhi bersama Pak Yusril, yang lebih mampu memenuhi kebutuhan batinnya. Namun, tanpa disangka, apa yang mereka lakukan sore itu, diawasi oleh sepasang mata. Mata itu melihat sebuah pertunjukan, bagaimana Bu Ami sedang melakukan tarian dengan Pak Yusril, dan bagaimana Pak Yusril begitu memberikan kebahagiaan pada Bu Ami di ruang tamu. Kalau saja Sarah istrinya, tak meminta Riza untuk mengambil titipan Pak Bahar di rumah mertuanya, mungkin nasib Riza akan selalu saja menjadi menantu yang dihina dan tak pernah dihargai oleh Bu Ami mertuanya. Riza tak pernah menyangka bisa menyaksikan langsung pertunjukan tersebut. Bu Ami yang selalu tampil dengan gamis dan berhijab, ternyata tega mengkhianati Pak Bahar, dan bekerja bersama lelaki yang lain. Sore yang menyedihkan bagi Bu Ami. Dengan suara lantang, Riza menghardik Pak Bahar dan Bu Ami di ruang tamu. Wajahnya merah padam, dan menegaskan, bahwa tindakan sepasang pria dan wanita hampir setengah baya itu benar-benar memalukan. Ternyata, ibu yang begitu Riza anggap selalu santun di depan suami, ternyata tega berbuat begini, ucap Riza dengan nada tegas. Pak Yusril buru-buru merapikan dirinya, dan melarikan diri dengan sepeda motor yang ia gunakan. Pikiran Bu Ami sangat kacau, karena semua hal buruk yang dilakukannya, ia tak bisa berkata apa-apa. Bu Ami bersimpuh pada Riza, dan meminta agar ia tidak melaporkan hal itu kepada Pak Bahar sang suami. "Tolong jangan laporkan ibu mengaku salah, ibu sudah hilaf karena kebahagiaan yang sesaat ini," ratap Bu Ami di hadapan menantunya. Riza menatap tajam ke arah ibu mertua. Namun, hati Riza menjadi lega, karena dapat membalaskan dendam atas semua perlakuan Bu Ami terhadapnya. Semua rahasia Bu Ami ada di genggaman tangannya. Riza pun akan memanfaatkan kesempatan yang ada. "Ibu berikan semua yang kamu mau, asal kamu memenuhi permintaan ibu, supaya tidak melapor kejadian ini pada siapapun," ucap Bu Ami berharap bisa memperbaiki situasi. Riza menyampaikan, dia meminta agar Bu Ami harus menerimanya sebagai pengganti Pak Yusril yang kabur. Bukannya dia tak bersedia, tetapi Bu Ami seakan tak menyangka, bahwa Riza memendam perasaan terhadapnya. "Ya sudah, ibu juga bersedia memenuhi permintaanmu itu, tapi kamu harus janji, ini kita berdua yang tahu," ujar Bu Ami. Saat itu, setelah Riza memastikan semua kesepakatan, mereka pun memulainya, dan Riza membuktikan kehebatannya akan pekerjaan itu. Setelah semuanya beres, perasaan campur aduk terus membayangi Riza dan Bu Ami. Bu Ami merasa, keputusannya sangat berisiko, dan ia berharap agar situasi ini tidak berakhir buruk. Riza pun merasa bahwa hidupnya telah berubah drastis setelah peristiwa itu, dan Riza bisa kapan saja meminta pekerjaan itu dari ibu mertuanya. Malam itu, untuk kesekian kalinya, Riza kembali ingin bekerja lagi dengan mertuanya itu. Setelah meminum jamu saset yang dibeli di apotek, Riza merasa,
bahwa pekerjaannya itu harus segera bisa dipenuhi. Hingga singkat cerita, sekitar 3 bulan berlalu, semua tuduhan oleh mertuanya ternyata salah. Bu Ami ternyata telah mengandung, dan membuktikan bahwa Riza benar-benar sehat.